Perkenalkan, nama saya Dolfinus Sokoid dari PPN tingkat 1B. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dengan judul andrologi. Pengertian andrologi. Andrologi atau dari bahasa Yunani andros yang berarti laki-laki dan logia adalah spesialis medis yang berhubungan dengan kesehatan pria, secara khusus kepada masalah-masalah yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan sistem urin pria. Andrologi adalah ilmu kesehatan yang khusus mempelajari dan meneliti fungsi-fungsi dan sistem reproduksi atau kelamin laki-laki. Andrologi juga bisa disebut ilmu kedokteran yang memadukan ilmu dasar dan praktek klinis dalam meneliti alat reproduksi pria. Penelitian andrologi termasuk penyakit kesuburan pria, alat vital pria, gejala dan penyebab kemandulan pria, penyakit kelamin, gangguan fungsional seksual pria, serta penyakit yang berkaitan dengan kesehatan alat reproduksi lainnya. Pandangan umum. Seperti halnya pada ilmu kebidanan dan kandungan yang khusus menangani permasalahan pada wanita. Spesialis kedokteran yang menangani hal tersebut adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Demikian juga dengan permasalahan pria yang ditangani oleh dokter spesialis andrologi. Cakupan andrologi. 1. Laki-laki pada usia balita dan anak-anak. 2. Laki-laki pada usia remaja dan dewasa. 3. Laki-laki pada usia perkawinan dan reproduksi. 4. Laki-laki pada usia tua. 5. Keluarga berencana pria. Organ reproduksi pria. 1. Testis. Testis merupakan goneda jantan berbentuk oval terletak dalam skrotum atau kantong pelir yang merupakan lipatan dinding tubuh. Suhu dalam skrotum 2 derajat lebih rendah dari suhu normal perut. Testis mengandung lipatan saluler tubulus seminal porus atau saluran tempat pembentukan sperma, dan sel-sel Leydig atau sel penghasil hormon testosteron yang tersebar di antara tubulus dan seminalus. Yang kedua, epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis berkelok-kelok di luar permukaan testis sepanjang kurang lebih 6 meter, berperan sebagai tempat pematangan sperma. Selama perjalanan ini, sperma menjadi motil dan mendapat kemampuan untuk membuahi. 3. Fase Ferri. Dan ujung salurannya berada dalam kelenjar prostat, berperan sebagai saluran jalan semen atau kantung mani. Yang keempat, vesikula seminalis. Kantung ini juga merupakan kelenjar yang berkeluk-keluk. Dindingnya mengekskresikan cairan kental berwarna kuning-kuningan dan bersifat basah atau alkalis, menyumbangkan sekitar 60% total volume semen. Cairan tersebut mengandung mukus atau lendir, gula fruktosa atau penyedia energi untuk pergerakan sperma, atau enzim, vitamin dan hormon progestagalin. 5. Kelenjar prostat. Di bawah ini kandung kemih mengekskresikan getahnya secara berlangsung ke dalam uretra berupa cairan encer berwarna putih seperti susu, mengandung enzim koagulan dan asam sistrat atau nutrisi bagi sperma. Yang keenam, kelenjar Cooper atau kelenjar uretra terletak di bawah kelenjar prostat melalui saluran
mengekspresikan getahnya ke dalam uretra berupa mukus atau lendir bersifat basah yang dapat mensterilisasi urin asam yang tertinggal di sepanjang uretra. Yang ketujuh, penis. Penis tersusun dari 3 silinder jaringan erektil mirip spons berasal dari vena dan kapiler yang mengalami modifikasi. 2 terletak di atas disebut corpus atau cavernosa, atau buah terletak di bawah dan membungkus uretra disebut corpus spongiosum. Batang utama penis dilapisi kulit yang relatif lebih tebal seperti penis atau glans penis, ditutupi oleh lipatan kulit yang jauh lebih tipis dan disebut preputium atau preput. Kulit ini yang dihilangkan pada saat dihitam. Sperma disebut juga spermatozoa adalah sel gamet dari laki-laki. Sel ini mempunyai ukuran panjang keseluruhan 50-60 mikrometer, di mana terdiri 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian tengah atau leher, dan ekor. Spermatozoa atau sperma dihasilkan oleh testis, sedangkan cairan seminal diproduksi oleh kelenjar tambahan di sepanjang saluran reproduksi pria. Ukuran spermatozoanya yang normal sekitar 20 juta atau ml. Spermatozoa terletak berdekatan dengan membran balasis tubulus seminiferus atau sperma dewasa terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, bagian tengah, dan ekor. Kepala sperma mengandung nukleus. Bagian ujung kepala ini mengandung akrosom yang menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menembus lapisan-lapisan sel telur pada waktu fertilasi. Bagian tengah sperma mengandung mitokondria yang menghasilkan ATP sebagai sumber energi untuk pergerakan sperma. Ekor sperma berfungsi sebagai alat gerak. Proses pembentukan spermatozoa dipengaruhi oleh kerja beberapa hormon yang dihasilkan kelenjar hipofisis, yaitu yang pertama LH atau luteinizing hormone merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Yang kedua, FSH Follicle Stimulating Hormone merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP atau androgen dinding protein yang akan memacu spermatogium untuk memulai proses spermatogenesis. Pengertian spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma di dalam tubulus seminiferus. Dinding tubulus seminiferus dilapisi oleh sel germinal atau spermatoganium. Yang pertama, spermatogenesis terdiri melalui beberapa tahap, yaitu A. Sperma primer, B. Sperma sekunder, C. Spermatid, D. Sperma. Masalah terkait andrologi. 1. Infertilitas pada pria bisa terjadi ketika pria tidak bisa menghasilkan sperma dalam jumlah yang cukup. Sperma berkualitas baik atau tidak bisa menghasilkan sperma sama sekali atau oospermia. Yang kedua, masalah seksual pada pria. Masalah seksual pada pria adalah gangguan ejakulasi, disfungsi ereksi, dan hasrat seksual yang rendah. Penyebabnya dapat bermacam-macam melalui penyakit tertentu, kondisi fisik, dan psikis. Yang ketiga, hipogonadisme. Hipogonadisme adalah kondisi ketika kelenjar seksual tidak menghasilkan hormon dalam jumlah yang cukup. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gangguan seperti impotensi,
pada pria dengan gangguan menstruasi pada wanita. Kesimpulan, andrologi dari bahasa Yunani. Andros yang berarti laki-laki dan logia adalah spesialis medis yang berhubungan dengan kesehatan pria, secara khusus kepada masalah-masalah yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan sistem urin pria. Andrologi merupakan lawan dari ginekologi yang menangani masalah kesehatan wanita. Andrologi dikenal sebagai ilmu yang menangani permasalahan pria karena berasal dari kaya andro, salah satu hormon penting bagi pria. Hormon steroid yang merangsang atau mengontrol perkembangan dan pemeliharaan karakteristik laki-laki, yang juga merupakan pendukung aktivitas organ seks pria dan pertumbuhan karakteristik sekunder laki-laki. Andrologi mencakupi beberapa hal, yaitu laki-laki pada usia balita dan anak-anak, laki-laki pada usia remaja dan dewasa muda, laki-laki pada masa perkawinan dan reproduksi, laki-laki pada usia tua dan keluarga berencana pria. Sekian dari hasil presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya Dolvianus Akoid mengucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih.